Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri, masih di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 terkait implementation COVID. Untuk pertemuan 6 ini saya bagi beberapa part supaya lebih fokus ya untuk penjelasannya. Yang pertama saya bahas tentang kerangka COVID ya. Nah, untuk membahas tentang kerangka COVID, tentunya kita mengenal IT ya, di mana IT itu terdiri dari information and technology ya, di mana information merupakan sebuah demand bagi sebuah perusahaan ya, atau business requirement. Kemudian teknologi merupakan sebuah supply ya. Nah, informasi yang baik ya dapat tercipta jika memiliki beberapa kriteria ya atau business requirement-nya. Yang pertama kaitannya dengan efektif ya. Bagaimana informasi dikatakan efektif? Jika informasi relevan ya yang berhubungan pada proses bisnis dapat disampaikan secara tepat waktu, benar, konsisten dan mudah. Itu namanya efektif. Nah, yang kedua, kualitas sebuah informasi ada efisien terkait dengan ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi untuk mendapatkannya membutuhkan sumber daya yang optimal. Yang ketiga ada kerahasiaan, confidentiality. Nah, untuk kerahasiaan ini terkait dengan pengamanan terhadap informasi yang sensitif dari pihak yang tidak berhak. Jadi siapa saja yang bisa mendapatkan informasi tentu ada aturannya. Tidak semua orang bisa mendapatkan informasi. Selanjutnya ada integritas terkait dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai dan harapan dari bisnis. Selanjutnya ada availability, yaitu ketersediaan. Terkait dengan ketersediaan informasi pada saat kapanpun jika dibutuhkan. Ya. Kemudian ada compliance. Ini terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum, internal maupun eksternal ya. Kemudian undang-undang, regulasi maupun perjanjian kontrak. Yang terakhir terkait dengan business requirement information, di sini ada reliability, yaitu kehandalan. Di sini terkait dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mendukung operasional suatu entitas dan menjalankan tanggung jawab tata kelolanya. Bagaimana dari segi supply? Nah, tentu di sana ada data, kemudian ada information system, kemudian ada teknologi, ada fasilitas, dan tentunya ada human resource atau orangnya sendiri, people. Nah, bagaimana antara demand dan supply ini? Apakah mereka bisa bertemu secara langsung? Ini menjadi pertanyaan ya. Tentunya demand dan supply tidak bisa bertemu secara langsung. Untuk itu dibutuhkan sebuah yang namanya proses manajemen. Proses manajemen ada apa saja? Di sini ada yang namanya PO, Plan and Organize, ya. Di mana untuk PO ini mencakup taktik, mengidentifikasi strategis, baik teknologi informasi, untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Ya, di sini realisasi visi strategis perlu direncanakan, kemudian dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda, serta infrastruktur teknologi harus diletakkan pada tempatnya. Ya. Kemudian, proses manajemen yang kedua, yaitu ada yang namanya AI. AI di sini adalah Acquire and Implement. Nah, untuk mewujudkan strategi teknologi informasi, solusi teknologi informasi perlu diidentifikasi, kemudian dikembangkan atau diperoleh,
serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada dilindungi oleh domain dari AI sendiri untuk memastikan solusi terus memenuhi tujuan bisnis. Proses bisnis yang ketiga yaitu DS, Deliver and Support, berkaitan dengan deliver aktual dari layanan yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, kemudian pengelolaan, keamanan, dan kontinuitas, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas dari operasional. Nah, proses manajemen yang ketiga ada monitor and evaluate, di mana semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara berkala, ya, dari waktu ke waktu untuk kualitas dan pemenuhan persyaratan. Di mana untuk domain ini membahas manajemen kinerja, kemudian pemantauan pengendalian internal, kemudian kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Nah, oleh COBIT ini dinamakan domain, ya, di mana untuk domain PO ada 11 objek kontrol, kemudian untuk AI ada 6 objek kontrol, kemudian ada di DS ada 13 objek kontrol, dan di ME ada 4 objek kontrol. Nah, untuk pembahasannya nanti kita ke video berikutnya ya. Nah, selanjutnya kalau di total dari objek kontrol ini ada 34 objek kontrol. Nah, dari business requirement ini kemudian ada supply ini akan bisa terlaksana dengan baik jika dari proses manajemen ini terlaksana dengan baik juga, ya. Bisa terwujud antara business requirement atau demand dengan supply jika dari manajemen proses bisa terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya kita mengenal terkait domain, ya, dari COBIT. Yang pertama ada PO yang menjadi IT prosesnya. Di sini untuk PO ada topiknya terkait strategi dan taktik, kemudian merencanakan visi, organisasi, dan infrastruktur. Yang jadi pertanyaan di domain ini adalah, yang pertama, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Kemudian, apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimal sumber dayanya? Kemudian, apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Kemudian, apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Nah, sedangkan untuk domain AI, di sini IT prosesnya ada topik, yang menjadi topik di sini ada IT solution, kemudian perubahan dan pemeliharaan. Yang jadi pertanyaan di domain AI di sini ada apakah proyek baru dapat memberi solusi terhadap kebutuhan bisnis? Kemudian apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Kemudian apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Kemudian apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Ya. Sedangkan untuk domain DS, di sini yang menjadi topik adalah layanan pengantaran dan dukungan, kemudian dukungan proses penyusunan, kemudian pengolahan sistem aplikasi. Sedangkan yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Kemudian apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Kemudian apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Kemudian apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Ya. Nah, yang terakhir, domain yang terakhir, di sini ada ME, Monitor and Evaluate. Yang menjadi topik adalah yang pertama, penilaian overtime, kemudian jaminan pengiriman, sistem pengendalian, kemudian pengukuran pekerjaan. Sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Kemudian apakah jaminan kemandirian dan yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan diharapkan? Ya.
itu terkait dengan masing-masing domain dari kerangka COBIT ya. Untuk lebih detailnya di video berikutnya ya. Sampai sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.